Kok. Ya nih kemarin tugasnya banyak banget deh. Kan kita kan mau sekolah minggu. Yuk sekolah minggu. Males ah. Malis itu iblis loh. Adik-adik, pada bangun belum? Yuk kita sekolah minggu. Kita harus bisa mengalahkan rasa malas kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik, masih ingat nggak aktivitasnya 2 minggu kemarin? Nah adik-adik kan disuruh bikin pelangi toh. Mbak Valen, warna pelangi itu ada apa aja ya? Ada Mejiku Hibinio Kanca. Ya, sangat indah kan? Tapi walaupun pelangi itu indah, tapi ada yang lebih indah, yaitu kasih Tuhan Yesus kepada kita, adik-adik. Jadi untuk mewujudkan rasa kekaguman kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini agar
dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus turun, datang dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Shalom anak-anak semua. Siapa yang tahu hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh, betul sekali, 17 Agustus. Barusan ya, kemarin kita peringati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kok disebut hari kemerdekaan? Kenapa sih anak-anak? Anak-anak tahu nggak? Kenapa kok harus memperingati hari kemerdekaan? Karena bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Bangsa Belanda dan Jepang yang menjajah bangsa Indonesia. Loh, dijajah itu seperti apa toh? Dijajah itu artinya tidak bisa hidup bebas. Suruh kerja terus, tidak dikasih makan, dicambuki, pokoknya menderita kalau namanya dijajah. Oleh sebab itu, hari kemerdekaan selalu diperingati dengan luar biasa karena itu adalah hari kemenangan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga mau belajar tentang hari kemerdekaan. Hari kemerdekaannya siapa? Hari kemerdekaan bangsa Israel. Loh, bangsa Israel dijajah oleh siapa? Dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, nanti anak-anak silahkan membaca sendiri dari Alkitabnya sendiri-sendiri. Silahkan dibaca dari Keluaran, kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Lama, Keluaran 12 ayatnya 1 sampai 14. Saya ulangi, Keluaran 12 ayatnya 1 sampai 14. Nah, sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan apa sih cerita tentang hari kemerdekaan bangsa Israel ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin minggu yang lalu anak-anak sudah mengikuti sekolah minggu ceritanya tentang siapa? Musa. Musa adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi membebaskan bangsa Israel. Nah, suatu hari Musa dan kakaknya Harun berjumpa dengan Firaun, raja Mesir, untuk meminta orang Israel dibebaskan. Si Musa dan Harun ini berkata kepada raja Mesir, yaitu Firaun, "Mohon ampun Sang Baginda Raja, saya minta Baginda Raja membebaskan orang Israel dari penindasan dan perbudakan ini." Si Firaun berpikir lama. Kemudian dia menjawab, "Enak saja, kamu minta orang Israel dilepaskan. Nanti yang kerja siapa?" Firaun mengeraskan hatinya. Oleh sebab itu, Allah menjadi murka, lalu menghukum bangsa Mesir dengan hukuman yang bertubi-tubi. Nanti anak-anak bisa membaca juga hukuman-hukuman apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Mesir yang sudah menjajah bangsa Israel. Nanti bisa dibaca di Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 10 ayat 29. Namun, sekarang kita juga akan belajar hukuman-hukuman apa saja yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Mesir. Yang pertama adalah air menjadi darah. Anak-anak bisa membayangkan, ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air di Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Kira-kira kalau anak-anak melihat seperti itu, pasti ngeri. Tapi Firaun tidak berkeming sedikit pun. Dia merasa ini hukuman ringan. Kemudian Tuhan Allah mendatangkan lagi hukuman yang kedua.
Mendatangkan apa kira-kira? Wok, 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 wok. Wah, katak. Kataknya nggak cuma satu atau dua. Katak-katak dari sungai ini dikeluarkan semua oleh Tuhan Allah. Sehingga memenuhi istana Firaun dan juga rumah bangsa Mesir. Sangat ngeri. Keadaannya semakin mencekam. Kemudian, apakah Firaun menjadi luluh hatinya? Ternyata tidak. Tuhan Allah mendatangkan tulah yang ketiga. Anak-anak, kalau malam hari tidur kemudian di telinga terdengar suara seperti itu, jengkel nggak rasanya? Pasti jengkel banget. Ih, ngapain sih ini? Nyamuk ganggu. Tidur enak-enak kok diganggu. Nah, hukuman yang ketiga ini, nyamuknya juga tidak cuma satu atau dua, tapi sangat banyak. Hinggap pada orang-orang Mesir dan juga binatang-binatang peliharaan mereka. Tambah ngeri. Tapi Firaun, apakah dia kemudian rela melepaskan bangsa Israel? Masih berkeras hati. Tuhan Allah mengirimkan kembali hukuman berupa lalat pikat. Wah, lalat apa ini lalat pikat? Lalat pikat adalah penghisap darah. Penghisap darah yang bisa memenuhi semua rumah orang Mesir. Jadi terkecuali rumah orang-orang Israel tidak didatangi oleh lalat pikat ini. Belum puas dengan hukuman yang sudah 4 kali didatangkan oleh Tuhan Allah, Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan Allah mendatangkan penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar adalah penyakit demam tinggi kepada binatang-binatang orang Mesir. Jadi binatang-binatangnya demam ya, kayak kena COVID aja ini. Binatang-binatangnya demam. Nah, mungkin kalau tidak tahan mereka bisa mati juga. Orang-orang Mesir sudah sangat sedih. Sampai kapan kita menerima hukuman seperti ini? Tetapi si Raja Firaun, Raja Mesir ini tetap berkeras hati. Akhirnya Tuhan mendatangkan lagi hukuman yang keenam, yaitu barah. Apa itu barah? Barah itu kalau anak-anak luka kemudian tidak sembuh-sembuh, apalagi pakai digaruk, itu jadinya nanti borok. Ngeri kan ya? Tetapi itu di sekujur tubuh. Itu juga terjadi pada orang Mesir dan juga binatang-binatang milik orang-orang Mesir. Berikutnya, Tuhan Allah mendatangkan kembali hujan es kepada orang Mesir. Bayangkan kalau hujan es, pasti orang yang tidak tahan bisa mati kaku. Apakah Firaun kemudian meluruhkan hatinya? Tidak juga. Firaun ini memang orang paling ngeyel. Dia berani melakukan segala sesuatu walaupun sebenarnya orang-orang Mesir yang menjadi orang-orang yang dipimpinnya itu sudah menderita luar biasa. Tapi dia sebagai pemimpin masih berkeras hati. Akhirnya Tuhan masih mendatangkan lagi hukuman berupa belalang. Belalangnya sangat banyak yang didatangkan untuk memenuhi tanah Mesir. Bisa dibayangkan ketika mau melangkah, mau menginjakkan kaki di tanah, yang diinjak adalah belalang. Dan tidak ada tanah yang tersisa yang tidak ditutup oleh belalang. Suatu keadaan yang sangat-sangat ngeri yang dialami oleh orang-orang Mesir. Masih belum leleh hatinya si Firaun ini. Kemudian ada gelap gulita yang meliputi semua rumah orang Mesir, kecuali rumah orang Israel. Rumah orang Israel tetap ada terang, tapi rumah-rumah orang Mesir
diliputi oleh gelap gulita. Kemudian Firaun mulai berpikir, hukuman apa lagi ya? Kayaknya dia juga penasaran. Sudah ada 9 hukuman yang datang pada bangsa Mesir. Tetapi aku tidak akan melepaskan bangsa Israel. Apalagi kira-kira? Kemudian Allah mendatangkan hukuman yang ke-10, yaitu semua anak sulung, baik manusia atau binatang, orang Mesir akan mati. Tapi Allah kemudian berfirman kepada orang-orang Israel, kamu harus memotong anak domba atau kambing, lalu darahnya oleskan pada pintu rumahmu. Itu perintah Tuhan Allah kepada keluarga-keluarga Israel. Dagingnya harus dimakan sampai habis. Seperti anak-anak ya, kalau makan juga harus habis. Siapa yang di sini kalau makan selalu habis? Oh ya, ternyata anak-anak Tuhan semuanya pinter. Kalau makan pasti habis, karena itu mensyukuri berkat Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ketika mereka makan bersama, itu adalah malam yang mencekam. Apakah gerangan yang akan terjadi pada malam itu juga? Semua pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Di pintu-pintu itu juga sudah dioleskan darah anak domba atau kambing yang sudah mereka sembelih. Sambil menunggu apa yang terjadi, Allah lalu lewat di sana dan melihat semua pintu-pintu rumah itu. Kalau ada darahnya, lewat. Dan semua orang di dalamnya pasti selamat. Tapi kalau pintu itu tidak ada darahnya, maka anak sulung atau binatang sulung pastilah mati. Itulah Paskah pertama orang Israel. Paskah yang artinya dilewati sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu adalah proses bagaimana Firaun mengalami hukuman-hukuman dari Tuhan Allah atas kekerasan hatinya. Sehingga orang-orang Israel ini belum bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi setelah hukuman yang ke-10, yaitu kematian anak sulung ini, akhirnya Firaun sudah gemetar hatinya. Ternyata ngeri. Tuhan Allah itu ternyata luar biasa. Kalau marah tidak tanggung-tanggung, hukumannya terus-menerus diberikan. Sampai akhirnya aku harus meluluhkan hatiku. Akhirnya Firaun mengumumkan, semua bangsa Israel silahkan keluar dari tanah Mesir. Pergi kalian semua, aku bebaskan kalian semua. Wah, bangsa Israel ketika mendengar hal itu, benar nih Firaun membebaskan kita semua. Coba diulangi lagi. Wah, kayak radio itu ya, diputar lagi. Betul, aku menyuruh kalian pergi. Silahkan kalian pergi dari tanah Mesir ini. Kalian saya bebaskan. Wah, bangsa Israel begitu gembira. Dia bilang, hore, kita bebas gitu ya. Sambil loncat-loncat dengan gembiranya. Karena mereka sudah sekian lama menderita. Mereka harus kerja tanpa mereka dapat bayaran, tanpa mereka dikasih makan. Kalau mereka tidak kerja, mereka akan dicambuki. Luar biasa penderitaan mereka. Dan ketika Firaun mengumumkan itu,
mereka menyambutnya dengan sukacita. Luar biasa. Mereka merasakan kebebasan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita semua belajar. Kenapa kok bangsa Israel bisa bebas dari hukuman yang ke-10, yaitu kematian anak sulung? Karena dia atau mereka, bangsa Israel ini, mendengar apa yang dikatakan Musa atas perintah Tuhan Allah. Ketika bangsa Israel ini mendengarkan dan melakukan, tadi disuruh menyembelih kambing domba, kemudian darahnya harus dioleskan di pintu rumah, dan dagingnya harus dimakan sampai habis. Mereka melakukan itu dengan sempurna. Coba dibayangkan, seandainya bangsa Israel ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, pasti mereka juga akan mengalami hukuman yang sama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar kalau tadi bangsa Israel taat kepada Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan. Anak-anak semua yang saat ini sedang mengikuti sekolah minggu juga adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Ketaatan yang dialami oleh bangsa Israel juga harus dilakukan oleh anak-anak. Caranya bagaimana kita taat kepada Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan. Ya. Kalau Tuhan perintahnya di mana? Perintahnya ada di dalam Alkitab. Semua perintah yang difirmankan kepada kita semua tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kenapa anak-anak harus rajin membaca Alkitab? Kemudian yang kedua, taat kepada Tuhan bisa dimulai dengan taat kepada orang tua, ayah dan ibu, papa dan mama yang setiap hari bersama dengan kalian. Coba sekarang anak-anak sedang mengalami pembelajaran jarak jauh atau daring. Di luar pengawasan guru-guru yang ada di sekolah, tetapi ada bersama dengan orang tua di rumah. Apakah anak-anak bisa tertib melakukan pembelajaran jarak jauh ini? Atau lebih senang main tanpa ingat waktu lagi, sehingga ketika dipanggil tidak lagi mendengar. Nah, padahal bangsa Israel tadi ketika Tuhan berfirman, dia mendengar. Didengarkan apa perintahnya. Sama juga dengan anak-anak. Ketika orang tua meminta anak-anak, yuk kerjakan dulu tugasmu, selesaikan dulu pekerjaanmu. Ya, dengarkan. Setelah itu, lakukan. Itu cara yang paling sederhana bagaimana anak-anak harus taat kepada Tuhan, yaitu melalui taat kepada orang tua terlebih dahulu. Selain itu, anak-anak juga harus melakukan tugas-tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Kalau sekarang masih mengalami sistem daring. Itu bentuk ketaatan anak-anak juga kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak siap untuk taat kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dapat dengerin firman kan? Tadi firmannya tentang apa ya, Mbak? Nah, jadi itu firmannya tuh tentang ketaatan kita kepada Tuhan, adik-adik. Lalu bagaimana ya, Mbak, cara kita mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan? Kita bisa mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan kita taat kepada orang tua. Contohnya, ketika kita disuruh membelikan sesuatu, kita harus segera melakukannya, bukan malah marah-marah ataupun menunda-nunda. Nah, untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ketaatan. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan
terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Tuakah ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera. Ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa menyiapkan persembahan dari rumah dengan memasukkannya ke dalam amplop, kemudian dititipkan orang tua pada saat ibadah di gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan gereja. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami hari ini. Terima kasih karena Kau telah menuntun dan menyertai kami dalam kami melaksanakan sekolah minggu. Tuhan, berkati firman-Mu, kiranya Kau berkati agar kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu dan taat kepada orang tua kami. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkatilah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.